sebenarnya ingin baik itu keinginan kita semua. Status kita. Kata Sayyid Zabidi dalam kitab Ithaf, keinginan baik itu syakhsiyatuk wa hakikatuk. Itu kamu sekali. Manusia itu kan kata Allah Ta'ala, saya pertama menciptakan manusia itu khunafa, orang yang berkeinginan baik. Baru digoda setan terus macam-macam. Jadi keinginan baik itu hakikatuk wa syakhsiyatuk. Itu kamu sekali. Ingin baik itu kamu sekali. Itu status kamu katanya. Makanya orang preman kayak apa, mabuk kayak apa, ada orang kecelakaan, pikiran pertama itu nolong, itu yang normal. Soal ada kasus, pikiran pertama ngambil HP-nya itu 0,0 sekian persen. Jadi pikiran pertama mesti nolong itu, karena itu syakhsiyatuk wa haqiqat. Umat ini adalah umat yang sifat Allah itu selalu aktif dan dua-duanya aktif. Jika orang soleh itu nggak boleh mengadili orang dolim, itu umatnya Rasulullah SAW. Begini logikanya ya, pernah ada cerita, ada orang soleh sedang sujud, diinjek sama orang fasik, al-asi lah orang fasik. Karena orang soleh ini diinjek, orang soleh, bawaan orang soleh itu ya kadang gampang marah, bawaan orang soleh. Tapi pas marah itu nyatut nama Allah, fawawahi la yaghfiruwahu laka, pakai nama Allah. Ada kan dia bilang, semane kue itu malah gak apa-apa gitu. Karena misoh-misoh sendiri itu kan urusan dia, tapi pakai namanya Allah. Fawawahi la yaghfiruwahu laka. Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu Allah langsung memberi wahyu ila nabi hada zaman, ke nabinya zaman ini. Allah ngendikan gini, ini yang cerita Rasulullah. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Orang itu tak ampuni, yang sujud amalnya tak hilangkan. Kenapa? Allah tersinggung. Wong saya ini bisa aghfir, bisa ngampuni. Kenapa kamu nyifati saya hanya u'adzib? Jadi kira-kira Allah tuh tersinggung. Wong sifatku itu yo yaghfir wa yu'adzib, kok mau ganti yu'adzib tok iku piye? Jadi sifatku kan hilang sitok gitu. Paham ya? Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu enggak fair. Bisa saja Allah yaghfiru lahum. Tapi kamu milih sitok tok, yaitu sifat yu'adzib itu enggak fair. Harusnya ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang soleh ini wallahu la yaghfiruwahu laka, itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati yu'adzib, bukan disifati yaghfir. Padahal Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Sehingga Wahsy ketika seperti itu, dia qatilu ahad bin nas ila Rasulullah, yaitu Wahsy adalah qatilu Hamzah. Ketika Nabi da'a alaihi, tidak usah diterjemah, itu sama Allah malah Wahsy dikasih tobat. Bahkan turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Jadi kita melihat ahlul maksiat, oke, kita tidak cocok dengan mereka, tapi tidak cocok tetap berharap mereka tobat. Kita tarbiyah, karena kita tidak boleh nyifati Allah yu'adzibuhum qatan. Mungkin ramelok dadi pangeran kok muni qatan. Isa wae Allah yaghfiru lahum. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si soleh tadi ditegur sama Allah, kamu tidak bisa seperti itu. Mangdalladzi yata'alla alayya ta'ala itu corong Jawa sumpah serapah. Kok iso aku mbok sifati u'adzib tok, wong aku iso aghfir. Makanya di Quran itu ada wa yu'adzibal munafiqina. Ayatnya apa? Insya'a au yatuba. Nah, ini dalil-dalil napa? Kalau jenengan mendukung Islam napa? Wasatiyah. Jadi an ilmin. Memang dari awal Allah mensifati dirinya bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kenapa kita memastikan yu'adzib? Wong Allah bisa yaghfir. Nah, dengan demikian kamu menetapkan sifat Allah dua-duanya. Jadi yang soleh ya tetap khawatir jangan-jangan ada masalah. Yang fasik pun tetap ada harapan. Makanya masyhur dawuh Sayyidina Ali yang dikutip hampir semua ulama, apa? Ala unabbiukum fil faqih kullal faqih. Apa perlu saya ceritakan siapa yang ahli fikih sebenarnya? Apa kata Sayyidina Ali? Sebagian orang malah memarfukan ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ini tidak hadis marfu, dawuh Sayyidina Ali pasti tercermin dari keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya, siapa itu al-faqih wal al-faqih, atau Sayyidina Ali, malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Apapun kondisinya orang, jangan putus asakan dari rahmatnya. Jika Nabi itu pernah sangat serius ngadepi orang-orang fasik, tapi setelah dimultazam sama Allah ditegur,
Kalau kamu begitu, rahmat saya kata Allah kamu batasi. Semenjak itu Nabi terus Ya, makanya tadi saya bilang bernegara itu pakai hadis, misalnya Nabi pernah ngendikan kamu itu punya 3 tetangga, yang satu punya 3 hak, yaitu dia tetangga kamu, dia seagama kamu, dia sesaudara kamu. Jadi ada 3 hubungan, seagama, sesaudara, dan tadi apa? Dia tetangga kamu, dia seagama dengan kamu, dia masih kerabat kamu. Terus ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu dia tetanggamu, seagama dengan kamu, tapi tidak sekeluarga dengan kamu. Terus ada tetangga yang punya 1 hak, dia ada keluarga kamu, dia ada seagama dengan kamu, tapi tetap punya hak karena itu tetangga kamu. Dan itu kata Nabi semuanya berhak kamu baikin, karena ada hakul jar. Makanya dulu doa ada bil kubri itu ceritanya sederhana. Ada seorang perempuan Yahudi ya, sowan Sayyidah Aisyah. Kalau sowan ya dikasih uang sama Sayyidah Aisyah. Padahal Yahudi ya. Ketika dikasih uang, terus si Yahudi tadi, semoga engkau diselamatkan dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah belum dengar hadis tentang siksa kubur. Setelah Rasulullah datang, saya tadi diminta didoain, tidak saya terima karena saya nggak percaya. Terus Nabi ngendikan itu benar adanya siksa kubur. Ketika komunitas Yahudi di Madinah itu puasa Asyura, Nabi coba tanyakan mereka, kenapa puasa Asyura? Padahal orang Yahudi. Oh, terus setelah ditanya, Yaumun najjawahu fihi Musa, itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, kata orang Yahudi. Terus kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa, saya juga berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi puasa. Suatu saat lagi ada orang Yahudi datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, manggilnya ya Abul Qasim, karena orang Yahudi, ya Abul Qasim, nanti nasib langit bumi ini di mana? Manusia yang sudah mati-mati di mana ketika bumi dihancurkan? Mayat-mayat yang sudah di kuburan di mana? Terus orang Yahudi tadi bilang, Inna Allaha wadu'as samawati ala dzih wal aradina ala dzih. Soalnya Allah itu bisa saja mengelola langit bumi yang sudah hancur gini-gini. Nabi itu tertawa-tawa. Dalam sebuah riwayat disebut hatta badat nawajidu, tertawanya Nabi itu lepas sampai giginya kelihatan. Kata rawinya tasdikon liqaulil khabri, karena Nabi membenarkan orang Yahudi.